Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahatomo Jati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita sebelum mengawali hari yang baru, sebelum memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk kita mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi ini menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat Tuhan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini Tuhan kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh-Mu. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-21 sampai 25. Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 25 saya bacakan buat kita semua. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi ini adalah badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan adalah kisah Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus bersama dengan tawanan-tawanan yang lainnya dibawa menuju ke Roma. Rasul Paulus ini ditawan, Rasul Paulus ini diadili bukan karena melakukan dosa, namun Rasul Paulus ini karena apa? Karena memberitakan kabar baik, kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Seringkali saudara orang memberitakan kabar baik, seringkali orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan, harus menghadapi masalah, harus menghadapi pergumulan, harus menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Seperti yang Rasul Paulus alami saudaraku. Dan waktu itu saudara, pada saat Rasul Paulus diadili, Rasul Paulus naik banding. Sehingga Rasul Paulus bersama dengan tawanan yang lainnya dibawa menuju ke Roma untuk diadili di sana saudara. Karena apa? Karena Rasul Paulus ini memiliki dua warga negara, yaitu warga negara Yahudi dan juga warga negara Romawi. Dan pada saat mau berlayar menuju ke Roma, Rasul Paulus ini sudah memberi nasihat kepada perwira Julius sebagai kepala rombongan
yang membawa tawanan-tawanan itu, saudara. Nanti saudara bisa baca sendiri dalam Kisah Rasul 27 ayat 10. Rasul Paulus sudah memberi nasihat bahwa jangan kita berlayar. Karena pelayaran kita ini akan mendatangkan kerugian dan kesukaran yang besar. Bukan hanya bagi kapal ini, tetapi akan mengancam nyawa kita. Apakah perwira Julius mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Perwira Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda kapal daripada perkataan Rasul Paulus. Akhirnya Alkitab katakan ya, mereka mulai berlayar dari kereta. Dan setelah mereka berlayar, saudaraku, Alkitab katakan tidak beberapa lama setelah mereka berlayar, datanglah angin badai menghantam kapal itu. Jadi kapal itu dilanda angin badai yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Mereka semua ketakutan yang ada di kapal itu, saudaraku. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kerugian dan kesukaran yang besar. Bukan hanya bagi kapal ini, tetapi akan mengancam nyawa kita. Dan setelah dilanda angin badai yang begitu dahsyat, mereka ketakutan. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-37, saudara, 38 sana, dikatakan bahwa jumlah orang yang ada di kapal itu 276 jiwa. Jadi cukup banyak, saudaraku. Orang yang di kapal itu semua ketakutan. Kalau angin badai yang dahsyat menghantam kapal itu. Untuk meringankan beban, semua beban yang ada di kapal itu dilempar ke laut. Namun Alkitab katakan, bulan bintang tidak kelihatan lagi. Angin badai terus menghantam kapal itu. Dan mereka terombang-ambing di tengah laut lepas, saudaraku. Jadi mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi kesulitan. Karena apa? Tidak mendengar nasihat dari Rasul Paulus. Namun kita akan belajar dari Rasul Paulus. Tatkala kita menghadapi badai, tatkala kita menghadapi pergumulan, tatkala kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita belajar sikap yang benar dari Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, kita nggak perlu takut. Tatkala kita sedang menghadapi badai, pergumulan yang begitu hebat, pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita nggak usah takut, tetap melayani Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat 21, saudara. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Lalu ayat 22, Rasul Paulus ngomong begini, saudaraku. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Artinya, saudaraku, di tengah masalah, di tengah badai yang begitu hebat menghantam kapal itu, semua orang di kapal itu ketakutan. Rasul Paulus tetap dia tidak takut, namun dia melayani orang-orang yang di kapal itu, saudara. Jadi ini yang pertama yang perlu kita contoh dari Rasul Paulus. Tatkala kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan hidup, badai melanda kehidupan kita, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan takut. Tetap melayani ya orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan takut, tetap melayani Tuhan. Jangan takut, tetap menjadi saksi Tuhan. Di tengah orang ketakutan, Rasul Paulus tidak menyalahkan kepada perwira Julius atau jurumudi nahkoda kapal. Tetapi Rasul Paulus, dia berdiri di tengah orang ketakutan. Dia tidak takut, dia melayani orang-orang yang kapal itu dan dia katakan, jangan takut saudara-saudara. Sekiranya nasihatku kau turuti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Tentunya kita akan terpelihara dari kerugian dan kesukaran ini. Tetapi dalam kesukaran ini aku menasihatkan kepadamu semua. Tetap tabahkanlah hatimu, karena kita semua akan selamat. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi setiap manusia punya masalah. Setiap manusia punya pergumulan. Tapi jangan sampai masalah pergumulan itu membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap yang benar. Kita nggak perlu takut. Kita tetap menunaikan tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan untuk apa?
untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi ini yang pertama saudaraku, jangan takut, tetap layani Tuhan. Ya, melayani Tuhan gak harus jadi pendeta, melayani Tuhan gak harus jadi penginjil. Artinya dimanapun Tuhan tempatkan, kita mau menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang saat ini ya membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, tatkala badai melanda kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-23. Ya, 23 katakan begini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi yang kedua yang Rasul Paulus lakukan adalah, Rasul Paulus dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji dan menyembah Tuhan. Rasul Paulus katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku. Jadi sudah yang kasih Tuhan, di tengah badai menghantam kapal itu, di tengah orang-orang ketakutan, Rasul Paulus dia tetap tenang. Dia datang kepada Tuhan, dia menghampiri Tuhan, dia membawa pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia tentunya berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Makanya dia katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, sebab sesungguhnya karena engkau, maka semua orang di kapal ini akan selamat. Luar biasa saudara. Karena ada sikap hati orang percaya, yaitu Rasul Paulus, maka semua orang di kapal itu 276 jiwa selamat karena satu orang yang benar, saudara. Untuk itu mari, kalau saat ini engkau sedang menghadapi kesulitan hidup, engkau sedang menghadapi badai, jangan saudara bimbang, jangan saudara khawatir, jangan saudara takut. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena tatkala kita mau memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan yang bertata di atas puji-pujian umatnya itu akan datang memberikan kekuatan, akan datang, akan memberikan pertolongan bagi setiap kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang percaya itu disertai oleh Tuhan. Orang percaya itu dikawal oleh Tuhan melalui malaikatnya, saudara. Ya, sadari itu. Jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, itu dikawal oleh malaikat Tuhan. Dan Alkitab katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Jadi kita ini orang percaya dikawal oleh malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Dia pasti tahu apa yang kita hadapi. Dia pasti tahu yang kita alami pada saat ini. Pada saat engkau mengalami badai dalam kehidupanmu, Tuhan akan menolongmu melalui malaikatnya. Makanya Rasul Paulus mengalami pertolongan Tuhan. Dia katakan, karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu malaikat Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sebab sesungguhnya karena engkau, maka semua orang di kapal ini akan selamat. Luar biasa saudaraku. Untuk itu tatkala saudara saat ini sedang menghadapi masalah dalam kehidupanmu, mari, jangan engkau hadapi dengan persungutan. Ya, jangan engkau mengeluh, jangan engkau bersungut-sungut. Tetapi biarlah mulut kita, lidah kita tetap memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan tatkala Tuhan hadir di tengah kita, maka kehadirannya akan memberikan pertolongan bagi kita. Itu yang kedua, saudara.
Lalu yang ketiga, tatkala badai melanda kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus percaya kepada Tuhan bahwa dirinya dan semua orang di kapal itu akan selamat. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 katakan begini, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama yang dinyatakan kepadaku. Jadi Rasul Paulus dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun ya badai masih melanda kapal itu, walaupun ya banyak orang ketakutan di kapal itu, walaupun secara manusia sudah tidak ada harapan, sudah bisa menyelamatkan diri, namun dia percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara kepada dirinya bahwa semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau, maka Rasul Paulus katakan, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam diri kita, saudara. Kalau kita bimbang, kita tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita mendua hati, kita tidak bisa tenang dalam kehidupan kita, saudaraku. Namun sebaliknya, kalau kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan katakan, jadilah padamu sesuai dengan percayamu. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Tentunya dasarnya kebenaran firman Tuhan. Bukan iman yang membabi buta, tetapi iman berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kita percaya karena Tuhan sudah berbicara melalui apa? Melalui firman-Nya. Rasul Paulus percaya bahwa kita akan selamat. Karena Tuhan sudah berbicara melalui malaikatnya. Bahwa engkau dan semua orang di kapal ini akan selamat. Dia yakin, dia percaya. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan benar-benar menyelamatkan Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Sebanyak 276 jiwa. Karena sikap benar Rasul Paulus dalam menghadapi badai, dalam menghadapi masalah, maka semua orang di kapal itu selamat. Apakah saudara rindu melihat keselamatan dari Tuhan? Keluargamu, teman-temanmu, bisnismu, kerjaanmu, rumah tanggamu. Kalau saudara rindu diselamatkan oleh Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, pada saat kita sedang menghadapi badai dalam pergumulan hidup kita, saudaraku, kita lakukan 3 hal yang Rasul Paulus lakukan. Yang pertama, jangan takut. Tetap jadikan dirimu saksi Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, dia menguatkan orang-orang yang di kapal itu. Dia katakan, sekiranya nasihatku kau turuti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, maka kita akan terpelihara dari kerugian dan kesukaran ini. Namun dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu jangan takut, namun tetap bertabah hati. Ini luar biasa, saudara. Rasul Paulus tidak takut. Dia tetap melayani orang-orang yang ada di kapal itu. Lalu yang kedua, tatkala badai melanda hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam ayat 23-24, saudaraku. Dia katakan, tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sebab sesungguhnya oleh karena engkau maka semua orang yang di kapal ini akan selamat. Jadi Rasul Paulus menyembah Tuhan. Dia katakan tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku. Jadi Rasul Paulus menyembah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memuji, menyembah Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Lalu yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan.
Masalah datang, pasti dia akan pergi. Badai datang, pasti akan pergi, saudara. Sehingga Rasul Paulus katakan, aku percaya bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Untuk itu jangan ragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, maka badai pasti berlalu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang mengajar kami pada saat kami menghadapi badai pergumulan dalam kehidupan kami. Untuk kami tetap tidak takut dan kami tetap melayani orang-orang yang sudah ditentukan oleh Engkau untuk kami layani Tuhan. Menguatkan orang-orang dan menunaikan tugas kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan kami tetap mau datang kepada Tuhan dalam doa pujian penyembahan kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Karena percaya kepadamu maka kami Engkau selamatkan. Kami Engkau tolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu pada pagi ini Tuhan, kalau ada setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang diterpa badai permasalahan dalam kehidupannya, baik itu melalui masalah rumah tangga, melalui masalah penyakit, melalui masalah pekerjaan, melalui masalah ekonomi, apapun itu Tuhan. Bila Engkau datang menolong Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang saat ini susah Tuhan hiburkan. Yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi kami. Pagi mukjizat bagi kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah Engkau kecewakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kekasih Tuhan, permata hati Tuhan. Arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di live chat. Ada Bu Yuliawati, salam Bu Yuliawati, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada Pak Nelson Simanjuta, ya Tuhan memberkati Pak Nelson ya. Terus sehat selalu dan diberkati Tuhan. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornel Suratomo Jati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu, siap